Kita ditantang sama dukun wanita yang katanya nantang saya tadi lewat sempat keeman ngajak tarung di tempat ini. Ya yang penting mohon doa aja dari panjenengan semuanya. Sebenarnya badan saya agak nggak sehat sih karena kecapean ya, tapi terus berjuang untuk membela kebenaran. Tenan ojo nesuan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan pandang matanya, ini kayaknya kekuatannya gendam ini. Tenang ya, tenang. Dukunnya perempuan guys. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan. Astagfirullahaladzim. Allah. Astagfirullah. Ya, perempuan itu ditakdirkan untuk lemah lembut, untuk merawat ya. Astagfirullahaladzim, siluman ular ini. Jangan sampai panjenengan itu ditakdirkan menjadi perempuan malah menyakiti banyak orang. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, pusing saya ngeliatnya guys. Wanita model apa kamu ini? Allah Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Mati. Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nikmat Allah yang sangat luar biasa itu adalah nikmat iman dan Islam, dan yang paling penting selain nikmat iman dan Islam adalah nikmat sehat. Maka gunakanlah sehat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ya semua yang Allah berikan itu nanti akan ada pertanggungjawabannya, akan ada hisabnya. Mata untuk melihat apa, mulut berbicara apa, tangan megang apa, sehatnya digunakan untuk apa, semuanya akan ada pertanggungjawaban. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan untuk menjalankan iman dan Islam, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya lagi nggak enak badan nih guys. Memang selama di Malaysia ini saya kurang tidur, tapi walaupun kurang sehat kita tetap semangat guys, tetap semangat. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Lawat dulu biar lebih bersemangat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisalli alaihi wasallim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd.
saudara-saudaraku semuanya, subscriber lover dimanapun berada. Semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah, bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah. Keluarga panjenengan semuanya sakinah, mawadah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran selawas-selawas sang mulase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Di malam hari yang berbahagia ini, yang spesial ini, karena sekarang saya sedang berada di Malaysia, maka saya akan bercerita kepada panjenengan semuanya. Sebenarnya ketika pertama kali saya mendapatkan ijazah sholawat An-Nurijati ini, jujur saja saya harus bayar 5 juta guys. 5 juta itu tahun 2007. Tahun 2007 itu uang 5 juta itu sangat besar sekali ya, walaupun sekarang juga besar. Tapi di tahun itu lebih besar lagi. Kenapa? Karena pada waktu itu gaji saya 1 bulan itu baru 150.000. Dan saya harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan ijazah sholawat Nurijati itu 5 juta. Bayangkan, saya harus kerja berapa lama itu guys. 1 tahun aja baru 1.500.000. 1 juta tambah 300, 1.800.000. Itu kerja 1 tahun loh guys. Kerja 1 tahun baru dapat uang 1.800.000. 2 tahun baru dapat uang 3.600.000. Berarti saya harus kerja waktu itu hampir 3 tahun guys. Hampir 3 tahun lebih untuk bisa mendapatkan ijazah sholawat An-Nurijati. Ini baru saya bongkar sekarang ya, baru saya kasih tahu ke jenengan semuanya ya. Mungkin panjenengan semuanya tinggal datang ke saya ya, minta ijazah, langsung saya ijazahi, saya ikhlas. Tapi yang saya harapkan jangan menggampangkan amalan yang sampean dapatkan, karena tidak semudah seperti panjenengan meminta ijazah ke saya. Tapi bukan berarti kalau panjenengan itu harus bayar ke saya, enggak ya. Ini saya cerita yang saya alami. Karena untuk mendapatkan ijazah ini saya harus bayar 5 juta. Itu di tahun 2007. Sedangkan pada waktu itu gaji saya 1 bulan. Waktu itu saya kerja di PT Cakra Tunggal Steel Mills. Saya dulu di bagian melting and rolling ya, di sebuah perusahaan di Jakarta Timur, KM 2122. Jadi di malam yang spesial ini saya ingin menceritakan ke panjenengan semuanya. Ini pada saya sebenarnya kurang sehat teman, karena ada tantangan dari dukun santet, dan dukun santetnya ini perempuan. Dan saya itu sebenarnya paling kalah sama perempuan. Saya paling takut sama perempuan, terutama pada ibu saya, yang kedua pada istri saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi di malam yang spesial, yang istimewa ini, saya mau bercerita ke panjenengan semuanya bahwa untuk mendapatkan ijazah sholawat An-Nurijati ini saya harus bayar 5 juta. Ke siapa guys? Ke kiai saya, ke guru saya. Namanya beliau Mbah Syuti Al-Ghazali. Tapi saya ikhlas. Karena memang setiap mendapatkan amalan, saya dari dulu itu nggak pernah yang dapatnya dapat gratisan, nggak pernah guys. Nggak pernah. Saya dulu pernah ke Mbak Isan ya, salah satu pengasuh pondok pesantren di Mantingan. Saya juga dulu ke Gus Rohim ya, beliau pengasuh
Pondok Pesantren Wali Songo ya, dan juga ke pondok-pondok yang lainnya. Bahkan ada yang ke Gus Rohim itu dulu saya ngabdi dulu guys, saya kerja dulu. Waktu itu saya kerja di ladang guys ya, nyangkol ya, ngurusin kuda ya, nyuci kamar mandi dan sebagainya lah. Intinya santri dalam lah. Makanya saya nggak bisa ngaji karena saya santri dalam, khusus ngurusin keperluan kiai itu. Itu saya dulu ngabdi dulu 2 tahun baru dapat ijazah yang namanya Asma Sungai Raja. Jadi Asma Sungai Raja itu lisan bilisan, tidak boleh ditulis. Kalau ditulis menurut sanadnya itu ilmunya tambar. Jadi 3 kali guru mengijazahkan itu santri harus hafal, dan itu tidak boleh dibaca di dalam rumah, dan juga tidak boleh dibaca di dalam kendaraan, bisa rusak. Jadi wiritannya itu di pinggir sungai. Jadi Sungai Raja itu adalah sungai yang besar, Raja itu besar. Termasuk ketika saya mendapatkan Asma Karomah Sultan alias Syekh Abdul Qadir Jailani itu, saya nebusnya itu bikin musola dulu guys, bikin musola dulu. Jadi saya dulu diperintahkan oleh Abah Hamid untuk minta ijazah ke Gus Rohim itu di Sumeneb. Waktu itu disuruh meminta ijazah salah satu asmalan Asma Karomah Sultan alias Syekh Abdul Qadir Jailani yang bunyinya itu ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Sultan alias Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh Sakulaini, ya Kutuba Robani, ya Ghusa Somadoni, ya Mahmubah Subhani, ya Muhidi Aba Muhammadin, Syahidina Syekh Abdul Qadir Jailani, agisni wa amidani fi qodoi hajati wa yaqodil hajat wa yaqodil hajat wa yaqodil hajat. Terus ada kunci sebatinya. Ya Allah, kunci sebatin itu ada yang ya ahlimul khodam minal badani, hadir gitu, atau ya ahlimur ruh, ya itulah. Kalau sebatin seperti itu. Ya ini ya Allah ya Rasulullah Sultan Abdul Qadir Jailani agisni wa midani fi qodoi hajat wa ya Allah ya Rabbi, Allah ya bisa minta hiburnya barokahnya Tuhan Abdul Qadir Jailani, semoga cepat hari saya. Saya minta selamat datang, saya minta gitu. Maunya syarat hadiran atau narik benda pusaka atau untuk mengusir jin kayak gitu, atau untuk memagari rumah dan sebagainya. Terus binilah gitu. Ada juga dulu saya ke Abah Syed Al-Ghazali, Ketua Khos Paganusa dan sepupunya Banser. Waktu itu saya juga minta saya di sana, terus saya minta amalan namanya Asmaruhul Hijim. Ini sama, tidak semudah seperti yang saat ini anak-anak muda atau orang-orang minta amalan gitu. Bahkan saya dulu di tempatnya Mbah Ihsan itu, di sana saya dulu dipendam. Jadi nggak seperti orang sekarang kalau minta ijazah itu langsung diijazahkan gampang, itu enggak. Saya dulu itu dibikin galian, terus jam 12 malam itu dimasukkan dulu ke lubang galian tersebut seperti orang mau dikubur kayak gitu. Nah terus dari jam 12 malam ijazahnya itu pas menjelang subuh. Ya saya dulu pernah 3 orang ke sana, tapi 2 orang teman saya itu baru ditaruh di kubur itu, di makam itu, di tanah yang digali itu baru 2 jam sudah teriak-teriak gagal. Alhamdulillah saya sampai subuh, menjelang subuh itu terus didatangi sama beliau, dikasih ijazah. Alhamdulillah ya sukses gitu. Ya caranya kayak orang dikafani, dikasih sini kasih kapas, dia dimori, mandi dulu, terus dimasukkan ke galian tanah seperti orang mau dikubur. Ya saya pamitan ke orang tua saya minta maaf, saya punya salah. Ya kayak orang mau mati kayak gitulah. Jadi nggak segampang itu untuk mendapatkan amal, karena biasanya orang yang mendapatkan amalan secara gampang itu menggampangkan. Itulah yang membuat ilmu sekarang itu nggak mandi. Beda kalau kita dulu itu mau dapat, kita ngabdi dulu 2 tahun kayak gitu. Memang nggak semudah seperti yang sekarang seperti itu. Dan jujur ya guys ya, ini saya bongkar sekarang ya, saya di Malaysia ini saya bongkar-bongkaran ya. Jadi walaupun saya dulu itu bayar 5 juta ya, terutama sholawat An-Nuridat ini, saya harus mahari dulu 5 juta, tapi saya ikhlas waktu itu karena saya tahu bahwa uang saya itu untuk pembangunan pondok, untuk abahnya itu kan ya kayak saya sekarang lah kayak gitu ceritanya. Ya ngurusin santri, beliau juga kan sesepuhnya Banser, terus ketua Khos Paganusa ya beliau.
Tapi alhamdulillah ya, sekarang saya sudah merasakan manfaatnya. Tapi jujur ya guys ya, jujur ya. Pertama kali mendapatkan ijazah tahun 2007 ya. Video-video saya banyak dulu. Yang saya ngeblengin banser itu sama apa itu banyak sih. Ya, yang dibacok-bacok itu dulu banyak dulu. Sekarang udah enggak ada, tua saya. Ya. Jadi saya jujur nih, saya kasih tahu ke jenengan semua ya. Saya baru kali ini kan bongkar-bongkar. Pertama kali mendapatkan ijazah itu sampai selama hampir 10 tahun ya. Itu jujur guys, nggak merasakan apa-apa. Nggak kok jadi sakti, bisa terawangan kayak dibilang orang-orang itu. Padahal kan ijazahnya kan sulit ya, ijazahnya itu sulit kan. Ya jujurlah anak muda guys, jujur anak muda kayak Febri kayak. Pengennya kan ya punya amalan ini bisa wanita tertarik, apalagi sholawat ini ada pelontarnya kayak semuanya inna fatahna laka fathamu bina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa naftah bainana wa baina qaumil haq wa antar. Itu kan kalau buat perempuan kan lepek-lepek. Sekarang tapi dulu guys pertama kali dapat ijazah ini, wah ini kalau diamalkan sama orang yang belum nikah dosa besar guys, karena wanita bisa gitu, nggak bisa tidur lah. Saya dulu tuh sampai dimarahin sama anak perempuan orang guys. Didatengin bapak sama ibu suruh nikahi saya, katanya anaknya itu tiap malam Samsudin gitu. Sampai sekarang pun banyak yang kayak gitu sama saya. Cuman alhamdulillah ya kemarin tuh ada pasien perempuan nangis minta saya nikahi kan, ada kan di Malaysia ini juga banyak. Tapi alhamdulillah saya enggak guys, saya enggak pengen menikah lagi, sudah cukup, enggak kuat guys. Oh iya, salam cinta, salam kangen cinta saya untuk istri saya yang ada di rumah, Umi Eha. Ini ya guys ya. Jadi saya mau cerita guys bahwa dulu ketika mendapatkan ijazah sholawat An-Nuridat ya, itu dulu saya mengamalkan selama 2 tahun sampai 10 tahun itu saya nggak merasakan apa-apa guys. Maksudnya nggak kok jadi bisa terawangan, bisa sakti dan bisa terbang atau bisa pengobatan sampai itu nggak bisa guys, belum bisa lah. Jadi ketika saya gemblengan itu selama 10 tahun mengamalkan amalan itu nggak merasakan apa-apa guys. Ya sempat sebenarnya saya ini bisa apa enggak, cocok apa enggak gitu ya sempat. Tapi alhamdulillah karena pondasi awalnya yang diberikan oleh ayah saya bahwa dengan mengamalkan sholawat hidup jadi selamat, dengan mengamalkan sholawat hidup jadi nikmat, nyambung dengan pusat atau dengan Allah, akhirnya terus saya amalkan sholawat itu dengan niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah setelah mengamalkan 10 tahun tuh nggak merasakan apa-apa, baru menginjak tahun yang ke 12 tahun loh guys, itu baru saya itu merasakan getaran-getaran gaibnya, seperti didatangi dari khawatir malakutiyah ya. Jadi orang hidup itu selama hidupnya dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hidup ini ada yang namanya khawatir robaniyah, itu lewatnya sirullah. Yang kedua lewat khawatir malakutiyah, itu malaikat hafidah atau khawatir syaitoniyah, biasanya muncul was-was, dan khawatir nafsaniyah, nafsu. Nah setelah saya mengamalkan sholawat selama 2 tahun tuh nggak merasakan apa-apa, ya nggak jadi sakti dan sebagainya. Alhamdulillah di tahun berikutnya ya, bayangkan guys, mengamalkan selama 2 tahun nggak merasakan apa-apa sampai beberapa tahun. Nah setelah saya punya anak yang pertama, jadi saya dapat ijazahnya itu waktu masih bujang, belum menikah. Di tahun 2010 saya baru nikah. Nah setelah saya punya anak yang pertama, saya punya usaha saya barang bekas, alhamdulillah jadi bos. Nah setelah selama 7 tahun 10 tahun itu baru menginjak 10 tahun itu baru ada merasakan kegoiban, seperti ketika waktu kesusahan itu tiba-tiba ada sebangsa, apa ya saya menyebutnya itu, bangsa ruhaniyah gitu yang datang terus ngasih wejangan kayak gitu. Terus waktu dikiran itu setelah 10 tahun mengamalkan guys, bayang no. Setelah jadi nggak kayak orang sekarang ngamalkan baru sehari 2 hari gitu, aku nggak merasakan apa-apa, nggak kayak gitu guys. Bayang no, 10 tahun loh. Nah 10 tahun itu baru merasakan kegoiban seperti
ketika dikiran itu seperti kita itu bisa berbicara dengan diri kita, tumbuhan sampai angin itu seperti ada suaranya kayak gitu. Terus baru kayak bisa merasakan, terus bisa seperti bisa membedakan ini rasa yang sejati sama yang enggak kayak gitu. Itu setelah 10 tahun. Jadi saya itu bisa merasakan kegaiban setelah 10 tahun mengamalkan sholawat nuridat, itu baru merasakan. Jadi enggak kok mengamalkan itu kalau saya sendiri ya. Kalau alhamdulillah ada yang dari saya yang langsung juga ada. Tapi kalau saya sendiri dulu lama guys, lama banget untuk bisa merasakan kegaiban sampai akhirnya setelah mengamalkan 10 tahun itu semuanya seperti dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha del kayak gitu sampai sehari pernah dapat 200 juta usaha. Saya ini sebenarnya properti usaha saya. Tapi nggak pernah saya upload, cuman beberapa tempat aja. Properti, terus saya juga udah lama jadi suppliernya pabrik kayak gitu. Ya per hari 10 juta, 5 juta juga dapat. Nah, itu semuanya kemudahan itu saya dapatkan setelah 10 tahun mengamalkan sholawat guys. Gitu. Ya, itulah sedikit cerita saya guys ya. Sekarang kita ada di Malaysia. Dan sekarang kita ditantang sama dukun wanita yang katanya tantang saya. Tadi lewat sempat keheban ngajak tarung di tempat ini. Ya, yang penting mohon doa aja dari panjenengan semuanya. Sebenarnya badan saya agak nggak sehat sih karena kecapean ya. Tapi terus berjuang untuk membela kebenaran. Tenan ojo nesuan. Ayo guys, kita jalan guys. Allah Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Di mana ya? Ke sana. Kita ke sana, guys. Karena di sana rumah dukunya kalau tidak salah sih. Minum dulu, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lebih konsentrasi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Innallah alhamdulillah. Warga Malaysia ada yang lihat saya taruh sama dukun nggak? Atau ada yang datang sini dia ya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Badan saya agak nggak enak ini. Keluar keringat dingin. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu guys. Itu tuh. Itu guys. Itu dukunnya guys. Gitu. Itu kelihatan nggak? Astagfirullahaladzim. Kenapa kayak Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan pandang matanya, ini kayaknya kekuatannya gendam ini. Tenang ya, tenang. Dukunya perempuan guys. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tenang. Astagfirullahaladzim. Panjenengan itu wanita ya. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Dicium mukanya, mukanya dicium. Mukanya dicium mukanya. Astagfirullahaladzim. Mukanya dicium mukanya. Tuh kelihatan. Nanti kalau nggak dicium dikira settingan ya. Dicium kelihatan toh mukanya itu. Astagfirullahaladzim. Ibu ini perempuan. Ya, perempuan itu ditakdirkan untuk lemah lembut, untuk merawat ya. Astagfirullahaladzim, siluman ular ini. Jangan sampai panjenengan itu ditakdirkan menjadi perempuan malah menyakiti banyak orang. Astagfirullahaladzim, Allahu akbar. Astagfirullahaladzim, pusing saya ngeliatnya guys. Bertobat Bu kepada Allah Bu. Saya nggak mau nyakiti perempuan sampai saya lahir dari perempuan ya. Saya paling pantang mukul perempuan. Tobat Ibu. Astagfirullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Astagfirullah. Tobat Ibu. Bertobat ya. Jangan suka nyantau orang, jangan suka nyantet orang. Santau itu perbuatan dosa. Astagfirullahaladzim. Allahurrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullah. Dukunya malah joget-joget guys. Cakap kau. Astagfirullahaladzim. Allahurrahim. Banyak cakap kau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad. Bertobat Ibu. Bertobat kepada Allah ya. Jangan suka nyakitin orang. Apa tujuan panjenengan nantang saya ini Jangan dipikir saya takut. Allah Akbar. Allah Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Astagfirullahaladzim. Dukun perempuan laknat. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Lihat mukanya. Astagfirullahaladzim. Mukanya kayak gitu. Allah Akbar. Wanita model apa kamu itu? Allah Akbar. La haula wala quwata illa billah. Mati. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Enak. Model apa perempuan kayak gitu itu? Model apa kayak ngono kayak? Allahumma sholli. Astagfirullahaladzim. Perempuan apa? Ya Allah, mukanya dicium lihat dah. Astagfirullahaladzim. Begitu amat mukanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. La haula wala billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullah. Allah Akbar. Assalamualaikum.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berkah semua ilmu sandatmu. Subhanallah, Istanbul ini. Allahumma sholli ala Al-Quran ini. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar. 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 Allah. Astaghfirullahaladzim. Innallahu la haula wa la quwata. Pusakanya ketinggalan, guys. Pusaka dukun perempuannya ketinggalan. Alhamdulillah. Di ilmu sihirnya banyak yang keluar dari tubuhnya dengan Al-Quran ini, guys. Alhamdulillah. Ada pusakanya yang ketinggalan. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala. Lari. Kita kejar ke sana, guys. Ya, tapi banyak warga di sana nanti. Selalu pegang teguh kepada tali Allah. Jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti pada orang tua baik bersama dan cinta kepada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.